A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Shadaqallahul azim. Nah, sahabat Miss, sepertinya bacaan Quran surah Al-Furqan ayat 65 sampai 66 yang dibacakan oleh Nada tadi adalah doa yang bagus dibaca untuk terbebas dari siksa api neraka. Benar demikian, Ayah? Ya. Nah, memang kurikulum ketiga Ramadan setelah rahmah dan maghfirah adalah itqun minan nar, kebebasan dari api neraka. Setelah kita memperoleh kasih sayang dan ampunan Allah, tentu peluang yang sangat besar untuk kita adalah terbebas dari api neraka. Mohon dijelaskan, ya. Surah Al-Furqan ayat 65-66 untuk terbebas dari api neraka, dan itu juga menjadi kurikulum yang ketiga dari bulan suci Ramadan. Kata aidkun artinya bebas. Dari kata ini lahir istilah atik yang bermakna orang yang bebas dari perbudakan, dan orang yang melepaskan orang dari perbudakan namanya mu'atik. Jadi atik yang bebas dari perbudakan, mu'atik yang membebaskan orang dari perbudakan. Nah, segala bentuk yang memperdaya manusia dari kebenaran dan nilai-nilai yang diajarkan Allah sesungguhnya belenggu perbudakan. Orang yang diperbudak harta misalnya, dengan hartanya ia tersesat. Ia tidak peduli cara memperolehnya apakah halal atau haram. Ia tidak peduli dengan zakat dan sedekah yang harus dikeluarkan. Nah, orang seperti ini menjadi budak harta. Dia tidak bebas, tidak merasakan kebebasan. Demikian pula orang yang diperbudak dengan jabatan, ia akan menghalalkan berbagai cara untuk memperolehnya. Dengan jabatan yang dimilikinya, ia melakukan berbagai cara yang tidak benar untuk meraih tujuannya itu. Nah, dua contoh ini sebagai sampel dari masalah-masalah keduniaan yang mungkin dihadapi oleh umat manusia. Tentu Islam sama sekali tidak melarang umatnya untuk memiliki harta dan jabatan. Bahkan dengan harta, orang bisa jadi mulia. Bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Begitu juga jabatan. Dengan jabatan orang bisa jadi mulia di hadapan Allah jika dilakukan secara amanah untuk kemaslahatan orang banyak. Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi orang yang diperbudak oleh harta, jabatan dan lain-lainnya akan menjadi hamba pada jabatan, pada harta dan lain-lain itu. Lahirlah istilah hamba harta, hamba jabatan, hamba-hamba seterusnya. Ketika itu terjadi pada seseorang, maka ia tidak menikmati kebebasan dan kemerdekaan yang hakiki. Untuk menikmati hidup secara bebas dan merdeka, tidak ada jalan lain kecuali menjadi hamba Allah yang baik. Kekuatan itu yang menjadi energi hidup dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, dengan rahmat dan ampunan Allah, tentu orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan dan
mengerjakan amalia Ramadan akan insya Allah dibebaskan belenggunya dari api neraka, dibebaskan dari berbagai belenggu yang bisa menjobloskannya ke neraka. Maka orang yang berhasil meraih kebebasan itu tercermin dalam dirinya, tercermin dalam pikirannya dan usahanya untuk melepaskan diri dan orang lain dari belenggu-belenggu itu. Kita bermohon dan berusaha untuk saudara-saudara kita dilepaskan dari berbagai belenggu, belenggu kekufuran, belenggu kebodohan, belenggu penderitaan, belenggu kemiskinan, dan macam-macam belenggu yang bisa mengancam nilai-nilai kemanusiaan dan mengancam nilai akidah. Nah, sahabat Miss, mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang sukses dalam Ramadan adalah orang yang tidak egois, tapi orang yang senantiasa memikirkan orang lain, yang selalu siap memanfaatkan dirinya untuk kepentingan orang banyak, orang yang suka membantu melepaskan beban dan menghilangkan kesusahan orang lain. Dia bisa hidup bebas dan memperjuangkan kebebasan berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Demikian episode PSBB, perbincangan santai sebelum berbuka dari Miss. Semoga kita diberi umur yang panjang untuk menikmati Ramadan tahun depan. Kita berdoa minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali ke fitrah wal faizin dan kita mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.